Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang terus diberikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, satu hal yang mungkin kita lupakan, satu hal yang sejatinya bisa dilakukan oleh seorang mukmin pada saat dia mendapatkan masalah dan musibah. Satu hal yang saat ini bisa kita jadikan sebagai senjata ampuh kita pada saat kita mengalami kegundahan, pada saat kita sedang mengalami satu hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Itu adalah doa. Doa adalah merupakan satu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun di antara kita. Baik Anda orang kaya, miskin, pejabat tinggi atau pejabat rendahan, semuanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bisa mengadahkan tangannya, kemudian berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Kita semuanya bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalah hutang kita, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kerjaan kita, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keluarga kita, dan semua masalah yang kita hadapi selama di dunia. Doa adalah merupakan senjata bagi seorang yang beriman. Di samping itu, doa juga merupakan ibadah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa adalah merupakan ibadah. Dengan kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin masih banyak di antara kita yang tidak sadar betapa bahwa kita memiliki satu senjata yang sangat luar biasa, betapa bahwa kita memiliki senjata yang sangat ampuh, yang bisa kita gunakan kapanpun dan dimanapun kita ingin menggunakan senjata itu. Pada saat kita ditimpa sebuah musibah, pada saat kita dirundung sebuah permasalahan yang sangat sulit sekali untuk kita bisa selesaikan sendiri, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang lebih memilih untuk mendatangi orang-orang yang tidak seharusnya mereka datangi. Mereka lebih memilih datang ke dukun, mereka lebih memilih datang ke paranormal, mereka lebih memilih datang kepada orang-orang yang tidak berkompeten sama sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dan mereka mengabaikan betapa bahwa mereka memiliki Allah. Mereka bisa mengadahkan tangan mereka, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berkata kepadamu, berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan kabulkan. Ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab semua doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban itu bisa kita dapatkan di dunia, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala simpan nanti di akhirat. Tapi yang penting adalah bahwa jangan pernah kita melupakan bahwa doa adalah merupakan senjata yang bisa kita lakukan dan bisa kita pergunakan pada saat kita menghadapi
masalah dan musibah selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bahkan saudaraku, pada saat kita meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan perwujudan dari sikap kesombongan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan bentuk bahwa kita merasa bahwa kita ini adalah merupakan orang yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Tentu ini adalah merupakan satu hal yang tidak pantas untuk disematkan kepada kita sebagai seorang hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jangan pernah kita menganggap bahwa makhluk Allah lebih hebat daripada penciptanya. Jangan pernah kita mengadukan masalah kita kepada manusia. Bahkan terkadang kita datang kepada orang-orang yang tidak berkompeten untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi adukanlah masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Allah, mengadukan semua masalah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap permohonan dari hambaku apabila mereka memohon kepadaku. Ini adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari janjinya. Janji Allah itu pasti, dan Allah pasti akan menunaikan apa yang sudah dijanjikan kepada hambanya. Allah menjanjikan kepada kita pada ayat ini bahwa siapa saja di antara kita hambanya yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan menjawab dan mengabulkan. Allah pasti akan membantu kita, cepat atau lambat. Pasti bantuan itu akan datang. Tentu bantuan itu akan bisa berupa hal-hal yang tidak kita duga-duga. Tapi terkadang bantuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berupa hal yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan bisa jadi terkadang merupakan satu hal yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan. Saudaraku, tentu doa ini adalah merupakan senjata bagi setiap orang yang beriman. Sekecil apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah lupakan bahwa ada Allah yang kita bisa berdoa kepadanya dan memohon untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam jurang yang tidak seharusnya kita masuk ke dalamnya. Karena terkadang apabila kita sudah terlanjur masuk ke dalam jurang itu, maka akan sangat sulit sekali kita untuk keluar dari jurang-jurang yang kita masuk ke dalamnya. Percayakan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sudah menciptakan kita, Allah yang sudah mengatur segala kehidupan kita, yang mengatur apa saja yang kita butuhkan, dan Allah tentu Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya.
Berdoalah, jangan pernah kita merasa lelah, jangan pernah kita merasa bosan untuk senantiasa berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekurang-kurangnya apabila seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun doanya tidak dikabulkan saat ini, maka itu menjadi ibadah yang sudah dia lakukan selama di dunia. Dan pada saat dia melakukan sebuah ibadah, maka pasti ada ganjaran pahala yang bisa dia dapatkan selama dia di dunia ini. Kemudian nanti pahala itu pasti akan kita rasakan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi yang bisa menolong kita selain amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan selama di dunia. Sehingga saudaraku, tidak akan pernah kita merasa rugi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah kita merasa rugi apabila kita mengadukan masalah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bahkan akan sangat merugi sekali apabila kita adukan masalah kita kepada orang-orang yang justru tidak berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kita mendatangi dukun dan lain sebagainya, maka ini jelas merupakan suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang beriman. Saudaraku, teruslah berdoa dan jangan pernah merasa lelah mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba tentu memiliki keterbatasan. Kita sebagai seorang hamba tentu memiliki kelemahan, dan kelemahan-kelemahan serta keterbatasan-keterbatasan kita itu tentu menjadi satu hal yang seharusnya bisa menyadarkan diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah di setiap permasalahan yang kita hadapi, karena itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siapapun di antara hambanya yang mengadukan permasalahannya yang dihadapi, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Berdoalah. Kalau mungkin hari ini doa Anda belum terkabulkan, maka ulangilah untuk terus berdoa kepada Allah. Pada saat mungkin kita mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari ini kita belum mendapatkan itu, maka teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mungkin untuk Anda yang saat ini belum diberikan jodoh, yang saat ini mungkin belum diberikan apa yang Anda harapkan ketika Anda berada di dunia, maka selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, di setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menyelipkan harapan-harapan kita untuk akhirat, bahwa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima semua amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terbaik dari apa yang sudah kita lakukan selama di dunia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berdoalah
teruslah berdoa, karena doa adalah merupakan senjata bagi seorang yang beriman. Doa adalah merupakan ibadah dan tidak akan pernah rugi sama sekali apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang saya sampaikan, bahwa setidak-tidaknya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, maka kita sudah melakukan sebuah ibadah. Dan sebuah ibadah yang kita lakukan tentu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk saya dan Anda semua, sehingga bisa mengingatkan untuk kita yang mungkin terlupa, bisa mengingatkan untuk kita mungkin yang saat ini lalai, untuk kita yang saat ini mungkin mengabaikan kekuatan doa yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita yang saat ini belum merasakan kekuatan doa yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang beriman, jangan pernah kita sepelekan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita merasa bahwa kita mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi selama di dunia. Jangan pernah merasa kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membantu kita dalam segala urusan dan segala permasalahan yang kita hadapi selama di dunia. Sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita hadapi selama di dunia ini, maka sertakanlah doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan setiap langkah yang kita lakukan untuk hal-hal kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal keburukan, dari hal-hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, terjadi pada keluarga kita, sehingga kita harus terus berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita bekerja, pada saat kita bersama keluarga kita, pada saat kita bersama teman-teman kita, sertakanlah doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya itu diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk terus berada di dalam jalan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.